Banyak sekali umat Islam merasa berbuat kemuliaan demi agamanya, padahal mereka adalah orang-orang yang dimurkai Allah. Salah satunya perbuatan yang satu ini. Seperti yang saya sampaikan tadi pagi ya, jadi untuk informasi masih tetap kita tetapkan 7 tersangka tadi berdasarkan dari 9 saksi yang kita periksa, ya 9 saksi dari di luar daripada 7 orang yang kita tetapkan tersangka tadi. Mereka berperan sebagai pengrusak ya, yang bersama-sama masuk ke rumah singgah tadi ya. Nanti kami akan terangkan dan dalilnya langsung dari Al-Quran. Semoga umat Islam yang menyimak akan tersadarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat official, khususnya umat Islam yang menjadi pelanggan channel Rosalba Official ini. Tidak henti-hentinya kami menghimbaukan bahwa jangan pernah melarang apalagi sampai merusak rumah ibadah agama lain. Sebab dosanya besar sekali. Namun kita akan lihat dulu aksi mereka ya. Dan itu pelakunya ada melakukan pengerusakan pecah kaca, pendobrakan pintu, ya, sehingga banyak alat bukti yang kita dapatkan situ sebagai bukti-bukti bahwa inilah yang dilakukan oleh mereka. Dan juga ada bukti-bukti video yang juga kita dapatkan yang banyak beredar dan viral di situ, membantu kami juga dalam proses untuk menetapkan ketujuh orang sebagai tersangka ini. Tapi dari para Demikian. tersangka itu ada yang perannya sebagai provokator, Pak? Nah, ini masih kami dalami ya, karena memang sebenarnya proses ini setelah kami dalami ya, itu cukup panjang ya, ada kurang lebih sejak bulan April gitu, ada beberapa komunikasi yang kurang harmonis antara rumah singgah dari Ibu Ina Maria ini ya dengan warga di situ. Ada beberapa komunikasi silakan membangun tapi tidak menjadikan tempat ibadah dan sebagainya. Nah, tetapi ini komunikasinya mungkin ada stagnan ya. Dan kemudian puncaknya kemudian ada retreat tadi itu. Ya, mungkinan pemahaman retreat dari warga sekitar itu terhadap dengan kegiatan ibadah ini kan ya mungkin sama gitu. Karena ketentuannya keinginan warga itu ya tidak menjadi tempat ibadah. Nah, tapi ini kegiatan yang retreat katanya. Mungkin inilah perbedaan persepsi ini menjadi suatu masalah yang sangat besar sehingga ada provokasi yang tadi mungkin kita coba akan dalami kira-kira apa sih pemicunya ini. Sehingga nanti kita tahu beberapa orang yang sampai melakukan masuk ya pengerusakan ke rumah itu dan tidak terkendali dalam hal ini. Dan kita Nah, siapa lagi kalau bukan umat Islam? Dan dari arah omongan kepolisian ini bahwa warga setempat tidak mengizinkan rumah singgah atau retreat itu menjadi rumah ibadah. Inilah motifnya dan himbauan atau larangan tersebut sudah dimulai sejak bulan April lalu katanya.
Namun kejadian inilah puncaknya. Data tadi itu dari penilaian kerusakan, ya, kemudian ada yang motor maupun mobil itu kita akumulasi kurang lebih tadi kerugiannya 50 juta. Demikian sementara yang bisa kami lakukan dan kita masih menguatkan penyidikan kita ya Tapi dari itu. masih terbuka kemungkinan ada tersangka tambahan, Pak. Kita pasti akan profesional ya, yakinkan bahwa kita tetap profesional. Kita juga sudah bertindak sangat cepat dari mulai kemarin ya, kita malam kita lakukan pemeriksaan secara kontinu dan kita bertindak dengan cepat sekali sehingga kita bisa menentukan tersangka ini dan segala kemungkinan yang tadi disebut provokator, penambahan daripada saksi maupun juga naik mungkin jadi tersangka, bisa ada kemungkinan tersebut. Pak Tapi Hendra, yang singkat pasti saja Pak, mohon maaf saya ya. potong Pak, singkat saja. Kalau Ya. untuk 7 tersangka ini apa alasan belum ditahan dan apakah akan dilakukan sesegera mungkin? Sudah ya, sudah sebagian kita tahan dan itu sudah kita tahan. Informasi dari Polres ini setelah ditetapkan tadi pagi itu sudah ditahan dan nanti kita akan update kembali apakah mungkin ada foto-foto dan sebagainya akan kita komunikasikan ya dengan Polres Sukabumi utamanya ya sebagai penyidik dan memproses kasus ini. Sungguh sangat disayangkan ya sahabat official, mereka itu beragama Islam tetapi mungkin Islam KTP saja yang mudah sekali terprovokasi. Terlebih lagi jika yang memprovokasi itu seorang ahli agama di dalam Islam, justru malah menjadi dosa besar bagi mereka. Sebab apa yang kami katakan di video lalu, silahkan ya biar kalian dengar sendiri. Kalau perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang dimurkai Allah dan dalil yang baru kami temukan semoga menjadi pengetahuan ya bagi kita semua bahwasanya jangan sampai kita sekali-kali melakukan hal semacam ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala saja melarang Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-An'am ayat 52. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka juga tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka sehingga engkau termasuk golongan orang-orang yang zalim. Kami mengajak kepada umat Kristen agar mengenal agama Islam sebagai agama yang benar dan agama yang rahmatan lil alamin, agar mereka memperoleh rahmat Allah, ampunan dan surga. Namun malah umat Islam KTP menjerumuskan dirinya ke dalam neraka karena tidak tahu isi dari kitab sucinya sendiri. Apa yang menjadi perintah dan larangan malah mereka langgar. Sesuai dengan dalil di dalam Quran surah Al-An'am ayat 52 yang kami bacakan tadi. Jika Nabi Muhammad saja dilarang keras, lalu umat Islam KTP atau ustadz atau ulama pun punya hak apa sampai melarang ibadah orang lain? Ini Al-Quran loh yang berbicara ya Sobat Official. Jadi bagi yang sudah menyimak video ini, silahkan kalian berpikir 100 kali untuk melakukan
pelarangan ibadah agama lain, sebab kalian akan menjadi orang-orang yang zalim menurut Al-Quran. Jangan sampai ya sahabat muslim Rosalba Official yang sudah mendapat petunjuk dan rahmat dari Allah malah ikut-ikutan seperti aksi mereka yang kami sebut sebagai Islam KTP yang mudah terprovokasi. Alih-alih niat mereka membela atau membentengi agamanya sendiri, padahal tujuan mereka malah justru membawanya masuk nerakanya Allah yang Maha Kuasa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.